Salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah apa yang disebut dengan mukjizat ta'thiri. Mukjizat at-ta'thiri yaitu mukjizat yang mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkannya. Salah satu kisah yang mungkin sudah masyhur di kalangan umat Islam adalah kisah Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad. Kisah ini ditulis oleh Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala juz 8. Kisah petaubatan beliau sebelum menjadi ulama. Beliau adalah seorang perampok yang hampir setiap malam mendatangi rumah-rumah yang ada di negeri tempat tinggalnya untuk melakukan perampokan. Suatu ketika di suatu malam dia ingin melakukan perampokan kembali. Lalu ia mendatangi sebuah tempat, sebuah rumah, dan dia memanjat dindingnya, memanjat dinding. Kemudian dia mendengar ada seorang perempuan, seorang gadis yang sedang membaca Al-Quran. Dan Al-Imam Fudail Ibn Iyad ini pun hanyut dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dilantunkan itu, sampai tiba pada ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi, dan seterusnya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ini adalah ayat 16 dalam surat Al-Hadid. Ketika itu Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad ini meneteskan air matanya hingga akhirnya dia jatuh tersungkur. Seketika itu badannya pun menjadi rapuh dan ia berkata di dalam hatinya dengan menjawab ayat itu, Bala ya Rabb, ya wahai Tuhanku, Bala ya Rabbi, ya Tuhanku, telah tiba saatnya. Akhirnya ia pergi menjauh lalu bermalam pada sebuah bangunan, dan di samping bangunan itu ada orang-orang yang mau lewat, melihat orang-orang tersebut. Imam Fudail Ibn Iyad pun berkata dalam hatinya, aku berbuat maksiat di malam hari sementara orang-orang takut kepadaku. Aku memandang Allah tak akan menggiringku kepada mereka kecuali pas mereka akan takut kepada aku. Ya Allah, sungguh kini aku bertaubat kepadamu dan aku jadikan tobatku berupa hidup di Baitullah. Setelah kejadian itu, beliau pun melalui hari-harinya dengan ketaatan, dengan thalabul ilm, sampai beliau beberapa kali pindah untuk mencari ilmu. Salah satunya adalah ke Kufah. Beliau menuntut ilmu, bertemu dengan beberapa ulama besar tabi'in. Salah satunya ada Imam Al-A'mash, dan juga banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya yaitu Imam
Abdurrahman Al-Mahdi, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Mubarak dan lain-lain. Dan beliau menjadi ulama besar, dan banyak kata-katanya itu sering dikutip oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat. Itulah kisah inspiratif sekali bagaimana seorang yang hatinya keras perampok tetapi bisa lunak hatinya dan bertaubat disebabkan karena mendengarkan ayat Al-Quran. Maha suci Allah yang bisa membolak-balikan hati. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah selalu dalam ketaatan dan hidayah.